Ada pemuda di gereja ngomong sama saya, Pak Ridwan kenal nggak Irin? Irin yang mana nih? Yang pemain piano di gereja. Oh ya, kenapa? Cantik dia Pak Ridwan. Kenapa? Pinter loh kuliahnya, sopan. Kenapa? Saya beriman, dia istriku. Itu bukan iman. Iman itu lebih bicara berkorban. Ulangi, 1, 2, ya. Iman itu lebih berbicara berkorban. Ajaib mulia kasih setia rahmat-Mu atas kami Tuhan. Kau sudah berbuat segala-galanya demi keselamatan kami, demi kami memaknai hidup dengan benar. Sungguh Tuhan, Kaulah satu-satunya Tuhan kami. Di luar Engkau sama sekali tidak ada Tuhan. Kaulah satu-satunya kebenaran. Di luar Engkau sama sekali tidak ada kebenaran. Oleh karena itu, layaklah pujian, sembah, kemuliaan, kemasyhuran, dan ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami siap dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan sekadar memperkaya pengetahuan kami. Karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, ajarlah kami. Firman-Mu bermanfaat untuk menunjukkan kesalahan kami, tunjukkanlah kesalahan kami. Karena firman-Mu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Tanamkan setiap jemaat-Mu. Mujizat yang terindah bagi orang beriman adalah Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Berbicaralah, sebab kami sungguh memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Dia adalah sempurna, amin. Dia gunung batu keselamatan kita yang terbukti, amin. Ya, jangan ragu Tuhan menolong kita. Yang setuju katakan amin. Jangan ragu Tuhan melindungi kita. Yang setuju katakan amin. Jangan ragu, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan lebih keras lagi. Nah, dengar baik-baik jemaat sekalian. What next? Apa berikutnya? Itu masalahnya. Karena Tuhan iya dan amin, Dia pasti menolong kita, Dia pasti melindungi kita, Dia pasti memberkati kita. Berarti untuk berikutnya itu nggak usah kita permasalahkan. Karena itu pasti. Itu tidak usah kita permasalahkan. Karena itu pasti. Ulangi 1, 2, ya. Itu tidak usah kita permasalahkan. Karena itu pasti. Berikutnya. Yang dipermasalahkanlah, apa akibat Tuhan menolong kita? Itu yang dipermasalahkan. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita lalai mentaati Dia. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan mereka. What next? Apa berikutnya? Apa respon kita? Dia penolong kita. Apa respon kita? Dia memelihara kita. Apa respon kita? Dia melindungi kita. Ini yang seringkali lalai dilakukan oleh orang Kristen. Contoh, orang berdosa seperti mobil nyemplung ke jurang. Ulangi, nyemplung kemana? Ke jurang. Rusak. Itulah gambaran orang berdosa. Pertanyaan, mobil itu bisa nggak menolong dirinya? Yang keras dong. Mobil itu bisa nggak menolong dirinya? Enggak.
Itulah orang berdosa. Halo? Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita. Sama dengan mobil yang di jurang diangkat. Diangkat, diselamatkan, diletakkan ke pinggir jalan. Jawab, sudah bisa dipakai belum? Belum. Diperbaiki. Orang bertobat lahir baru itu bukan finish, harus diperbaiki. Ulangi, 1, 2, ya, harus jujur. Ada nggak orang bertobat lahir baru masih pemarah? Ada nggak? Ada. Saya tahu ada orangnya di sini. Lagi ngelihat saya dia. Ada nggak orang bertobat lahir baru masih pemalas baca Alkitab? Ada. Ada nggak orang melayani masih berzina? Ada. Orang seringkali berhenti apa? Aku diberkati, aku dilindungi. Halo, lama-lama itu sampai di situ kejahatan. Di mana kejahatannya? Tuhan melakukan sesuatu buat saya. Apa yang kau lakukan buat Tuhan? Gak ada. Ini yang mengerikan, sehingga Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. 10 orang sakit kusta dipanggil, disembuhkan Tuhan. 1 yang selamat, karena yang 1 meresponi, untuk apa aku sembuh? Jadi Bapak Ibu, jangan ragu Tuhan bisa menyembuh kita. Katakan amin. Jangan ragu Tuhan bisa memulihkan ekonomi kita. Katakan amin. Tetapi permasalahannya bukan di situ. Apa yang kita perbuat setelah kita sehat? Apa yang kita perbuat supaya setelah kita ekonomi kita pulih? Banyak orang Kristen berhenti. Tuhan juru selamatku, Tuhan melindungiku, Tuhan menyembuhku. Ini lama-lama kekejian. Karena hanya Tuhan yang melakukan buat kita, maka Tuhan jadi babu kita, bukan Tuhan kita. Di mana dia Tuhan kita? Ketika kita taat kepada dia. Tepuk tangan yang keras. Yes. Kalau engkau dipulihkan ekonomimu bukan untuk memperkaya diri, tetapi bagaimana ekonomimu, what next, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya banyak orang bertobat. Kalau dipulihkan kesehatanmu bukan supaya kau seenaknya menggunakan kekuatan kesehatanmu yang dipulihkan, tetapi bagaimana kesehatan itu kita menyenangkan Tuhan. Buka operator Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan. Ini orang yang tahu berdoa. Ini ayatnya. Sakitmu sembuh dari siapa? Dari Tuhan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semua sembuh. Ditanya, kau sembuh dari siapa? Dari Tuhan. Kesehatanmu, kesembuhan oleh siapa? Cuman 1 yang oleh Tuhan. Yang lain dari Tuhan oleh saya. Ada orang bertobat lahir baru, dosanya diampuni, tetap menipu. Ada orang dipulihkan kesehatannya, makin berlimpah harta bendanya, berzina, mengkhianati perkawinan. Halo, jangan berhenti mengenal Tuhan penolongku, penyembuhku, gunung batu keselamatanku. Jangan berhenti di situ. Tapi harus disimpulkan, apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, gak pernah kita dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi siapa Bapak Ibu? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kesimpulan orang beriman, kesimpulan dia tahu segala sesuatu dari Dia, harus mengasihi Dia. Kebanyakan orang berdoa, Pak Ridwan doakan dong. Kenapa? Saudara-saudaraku punya mobil,
Aku sendiri belum punya mobil. Tolong doakan supaya yang punya mobil. Gak usahlah didoakan kalau hanya untuk itu tujuannya. Supaya gengsimu naik. Janganlah Tuhan itu nanti babu Anda sekedar itu. Pak Ridwan, doakan dong kami. Kenapa? Kami pelayanan di pedalaman Kalimantan Barat. Jemaat jauh-jauh kalau jalan makan waktu, supaya kami punya minibus untuk menjemput mereka. Oke, kita doakan. Tujuannya bukan supaya gengsinya naik. Dari dia, oleh dia, kembalikan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Inilah kegagalan orang Kristen. Makanya kita buka. Nanti kita bahas lebih dalam kapan waktu ayat ini. Kita buka Matius 6 ayat 9 sampai ayat 15. Matius 6 ayat 9 sampai ayat 15. Kita bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, ayat terakhir ayat 15 kita sama-sama. Katakan amin. Karena itu jemaat sekalian, karena itu hai orang percaya, berdoalah demikian. Pertama apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lanjut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Kita sama-sama ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang. Halo jemaat kasih yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau mengerti doa, kita harus mengerti doa Bapa kami. Sayang banyak di daerah Batak, di Manado, di Ambon, di Papua. Ketika doa makan, doa Bapa kami. Ketika tidur, doa Bapa kami. Mau pergi berjalan keluar kota, doa Bapa kami. Karena nggak ngerti mereka doa yang lain. Akhirnya doa Bapa kami kayak mantra. Halo, ini doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, bukan sekedar harafiah. Setiap firman Tuhan harus dimaknai bukan sekedar yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Ini lebih penting. Zaman murid-murid Yesus, doa itu disalahgunakan. Direpresentatifkan ahli Taurat, orang Farisi. Berdoa di perapatan-perapatan jalan, di pasar untuk pamer. Tuhan, kami nggak seperti pemungut cukai jahat, nggak seperti pelacur, kami rajin ke gereja untuk pamer. Tuhan, kami kau berkati, kami suka memberikan perpuluhan, kami banyak menolong orang ini, orang ini. Pamer. Begitu dilihat Yohanes Pembaptis berdoa, kok beda ya? Kita buka kemudian Yesus berdoa, lebih beda lagi. Kita buka Markus pasal 1, Bapak Ibu jemaat sekalian. Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Beda sekali Yesus berdoa. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Yesus bangun. Pergi keluar, ia pergi kemana? Dan kok beda sekali ya? Setahu kami rohaniwan yang membimbing kami, imam-imam, ahli Taurat, doa itu supaya dilihat orang, supaya luar biasa, rohani sekali. Saya pernah di sekolah teologi, ibadah,
Ketika diperkenankan, silakan 2-3 orang mewakili jemaat untuk berdoa. Maka rebutan mahasiswa itu berdoa. Tujuannya apa? Kalau dia mahasiswa pria berdoa, supaya tertarik mahasiswa wanita mendengarnya. Doanya bagus sekali, puitis, jadi naksir. Akhirnya doa untuk sarana cari jodoh. Halo, beda sekali Yesus. Sehingga murid-muridnya bertanya, kalau kitab Lukas, ajarlah kami berdoa. Sekarang banyak orang Kristen berdoa, dia nggak ngerti Roma 11 ayat 36. Sentrisnya dirinya. Berimanlah sakitmu sembuh. Itu bukan iman. Kalau kau mau beriman, sembuh nggak sembuh, senangkanlah hati Tuhan. Itu beriman. Itu yang direpresentatifkan dengan kitab Daniel pasal 3. Allah kami akan menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, ya Tuanku Raja. Tetapi kalau Allah kami tidak menyelamatkan kami, ketahuilah Raja, kami tetap tidak menyembah dewa Tuanku, kami tetap setia kepada Allah. Kalau Allah kami nggak menyelamatkan kami tetap setia kepada Allah. Itu iman. Kalau kami nggak sembuh, kami tetap menyenangkan hati Allah. Itu iman. Sekarang banyak doa-doa, akhirnya sentrisnya diri kita. Ada pemuda di gereja ngomong sama saya, Pak Ridwan kenal nggak Irin? Irin yang mana nih? Yang pemain piano di gereja. Oh ya, kenapa? Cantik dia Pak Ridwan. Kenapa? Pinter loh kuliahnya, sopan. Kenapa? Saya beriman dia istriku. Itu bukan iman. Iman itu lebih bicara berkorban. Ulangi, 1, 2, ya. Iman itu lebih berbicara berkorban. Lebih cenderung kau beriman kalau kau tahu ada pembantu jemaat sudah bertobat lahir baru, dia ikut pemuda, badannya agak lembung, agak gemuk, badannya agak nyengit, hidungnya kayak jengkol gede gitu. Pak Pendeta, tahu nggak? Ada pemudi namanya Siti Aminah di gereja. Oh iya, pembantu ibu ini yang masuk Kristen. Iya, kenapa? Yang badannya gede Pak Ridwan. Iya, kenapa? Bau badannya. Iya, kenapa? Hidungnya agak besar. Iya, kenapa? Saya beriman itu istriku. Itu cenderung iman. Tuh, ketawa Anda mengandung kepedihan. Saya beriman mobilku Innova jadi Alphard. Itu bukan iman. Siumanlah Anda. Cenderung iman kalau apa? Pak Ridwan, saya beriman. Biasa kami naik mobil Innova Tuhan. Tetapi karena ada pekinjilan, kami beriman. Kami jual Innova jadi Avanza supaya mendukung pelayanan. Itu cenderung iman. Katakan amin. Tepuk tangan. Itu beriman, itu berkorban. Bapak-bapak lihat saya. Kalau Anda bilang, Anda menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, istrimu tetap cerewet. Kau bilang, Tuhan, biarpun istriku tetap cerewet sampai mati, aku beriman tetap setia kepada dia. Itu iman. Makanya kalau kita lihat doa Bapa kami, kembali kita doa Bapa kami, Yesus beda sekali berdoa, sentrisnya bukan tentang kepentingan dia. Kalau kita baca Bapak Ibu, dari Bapa kami di surga sampai karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya, persentase doa untuk diri kita hanya satu. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang banyak orang harus belajar berdoa. Ada ibu-ibu di gereja di Jakarta, dia ngomong sama saya, Pak Ridwan, saya rajin doa puasa. Saya doa malam-malam tekun sekali. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi gimana ibu? Saya bisa mendengar suara Tuhan langsung. Akrab sekali sama Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kalau gitu bu, sudahlah. Ampuni suamimu, terimalah dia. Marah dia. Enggak. Tetap saya mau cerai. Apa doamu selama ini? Apa doa puasamu? Kok enggak pelaku firman? Karena banyak orang enggak ngerti berdoa. Itu kata Yakobus. Banyak orang berdoa, mengarahkan doanya untuk hawa nafsunya, untuk kesukaannya, untuk dianggap rohani. Stop. Bukan itu tujuan doa.
Maka berdoa itu mulai dari ayat 9. Tampilkan Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Lanjut Bapak Ibu. Bapa kami. Apa artinya? Tuhan sedang mengajarkan, kalau kau mau berdoa, pertama, kau harus anak Tuhan dulu. Baru bisa ngomong Bapa. Kalau belum anak, nggak bisa ngomong Bapa. Ini pertama, tampilkan operator Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Perhatikan bacaan ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Apa berikutnya? Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sama-sama baca ayat 2. 1, 2, iya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah bertobat lahir baru. Itu syarat pertama untuk berdoa. Catat baik-baik. Jadi kalau ada di antara Anda Bapak Ibu anak-anak muda nggak sungguh-sungguh bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda nggak bisa ngomong Bapa kepada dia. Karena bertobat lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, statusnya jadi anak Allah. Maka kita bisa berdoa Bapa. Tepuk tangan yang keras. Yes. Saya dulu tahun 79 sampai tahun 81 saya pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Saya suka buat operate drama musikal di tempat-tempat yang bagus di Jakarta. Tapi hidup saya jauh sekali dari Tuhan. Menjijikkan. Tapi kalau saya berdoa di tengah-tengah pertemuan pemuda, dipuji-puji doa saya. Tapi Tuhan gak bisa mendengar doa saya karena yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala kejahatanmu dan segala dosamu. Tanpa pertobatan dan lahir baru, gak bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa. Bapa kami, berikutnya Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di mana Bapak Ibu? Yang di surga. Bukan yang di pohon, bukan di goa, bukan di batu besar, bukan di kuburan, bukan di dukun. Bapa kami yang di surga, yang kita kenal di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jelas alamatnya di surga. Ini penting. Beberapa kali saya melayani di kantong-kantong Kristen. Di Papua, Maluku, Manado, di NTT, di Tanah Batak. Majelis gereja masih punya jimat-jimat. Masih ke dukun. Bapak mana yang kau sedang sembah? Di surga, di tali pinggang, di cincin, di keris, atau di mana? Halo Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen masih percaya jimat-jimat, masih ke dukun, masih mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Stop. Tahu nggak Pak Pendeta? Anak saya gampang masuk akabri karena pimpinannya itu ipar saya. Jangan andalkan orang. Kalau ada saudaramu di pejabat tinggi di apapun, jangan andalkan orang. Itu berhala. Sampai Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapapun kita di sini merasa lebih enak hidup ini karena ada famili kita pejabat. Malanglah nasib kita Bapak Ibu. Malanglah nasib kita. Karena itu pun kekejian di hadapan Allah. Sakit kanker tidak menyedihkan hati Tuhan. Mengandalkan famili itu menyedihkan hati Tuhan.
Bapa kami yang di surga. Berikutnya apa? Dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Setiap doa kita harus bertanggung jawab, tidak mempermalukan Bapa kita. Biasanya kalau anak nakal di satu RT, di gereja, langsung tanya, anak siapa sih itu? Anak siapa sih itu? Jangan pernah minta doa dapat mobil kalau Anda masih gak bertanggung jawab bawa mobil. Jangan berdoa minta motor kalau Anda bisa naik motor lawan arah. Itu kekejian. Dikuduskanlah, artinya dipermuliakan. Aku siap bertanggung jawab dengan kesembuhan yang kau beri. Aku siap bertanggung jawab dengan mobil yang kau beri. Aku siap bertanggung jawab dengan istri yang kau beri. Aku siap bertanggung jawab dengan jabatan yang kau beri. Dikuduskanlah namamu. Karena Tuhan bukan budak kita. Dia Tuhan kita, Raja kita. Harus segala sesuatu dari Dia. Oleh Dia kita kembalikan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes. Jangan pernah minta sesuatu yang sungguh-sungguh yang tidak menguduskan nama. Jangan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Lanjut. Hanya aku mau sembuh, aku mau dapat istri, aku mau dapat anak, hanya untuk menyenangkan namamu. Dikuduskanlah namamu. Jangan pernah minta sesuatu gak ada kaitannya dengan menyenangkan hati Tuhan. Stop. Bertumbuhlah jemaat, dewasalah jemaat. Karena Tuhan bukan budak kita, bukan Tuhan untuk kita, kita untuk Dia. Dikuduskanlah namamu. Iblis paling efektif bukan menggunakan dukun untuk menyesatkan. Paling efektif bukan agama lain yang membuat batu sandungan. Yang paling efektif orang Kristen yang sangat diberkati tetapi batu sandungan. Itu paling efektif dipakai iblis supaya banyak orang tersandung. Hati-hati. Lebih baik kita menghitung berkat yang ada daripada mencari-cari yang gak ada. Pak, tolong doakan Pak. Apa itu? Ada lupa, mobil baru, keluaran baru bagus. Loh, mobilmu kan udah 4. Ya, yang ini belum ada. Jangan berdoa begitulah. Itu untuk pamer kamu. Kekejian itu. Malanglah nasib kita kalau kita minta sesuatu bukan untuk kemuliaan nama Dia. Stoplah. Supaya segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita mobil lebih mahal daripada orang lain, belum ada di Indonesia, cuman kita punya yang satu, kan potensi kita sombong, ditatap orang, dipuji, hebat lo, mobilnya mewah lo, mahal lo. Halo, itu bukan nilai. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah nilai. Jangan minta yang gak ada kaitan dengan menguruskan nama Tuhan. Jangan minta yang gak ada kaitannya dengan kemuliaan nama Tuhan. Karena pertanggungjawabannya lebih berat. Karena kita yang sendiri mendatangkan pencobaan. Karena kita meminta bukan sesuai dengan kebutuhan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi sesuai dengan keinginan untuk hawa nafsu kita. Stop. Mulailah Anda dan saya bertuhankan Allah dengan benar melalui doa-doa. Berikutnya, datanglah kerajaanmu. Tampilkan operator Alkitab kita, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Datanglah kerajaanmu. Roma 14 ayat 17. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apalah datang kerajaanmu? Supaya Allah berotoritas atas kemampuan kita mengelola pemberiannya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yaitu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada jemaat yang saya bimbing, mobil suaminya, istrinya, anak-anaknya beda. Saya bilang ini bahaya.
Loh kenapa? Kalian udah sulit ketemu, terus berangkat ke kantor. Kenapa kita nggak mau dipersulit? Lebih pagi kita bangun ngantar anak. Oh Pak, kalau lebih pagi kita bangun ngantar anak sampai kantor aku kepagian. Tahu nggak Anda lebih mahal nilai di situ? Apa itu? Kau ada dialog dengan anakmu. Yang terjadi anakmu berangkat pagi, kau masih tidur. Karena anak ini harus berangkat 5:30. Kalau di Jakarta 5:30 pagi harus berangkat, kalau nggak terlambat. Kemudian kamu bangun jam 6 atau jam 6:30, kau siap-siap ke kantor, nggak ketemu anak. Terus kemudian kau pulang sore, kesorean, anak sudah belajar. Halo, yang mahal itu bukan berapa mobilmu, yang mahal itu bagus nggak komunikasi kalian orang tua dan anak. Akhirnya hilang kebenaran, hilang damai sejahtera, hilang sukacita oleh Roh Kudus. Karena kita lebih memuaskan keinginan kita dan penilaian-penilaian orang. Hebat lu, anaknya masing-masing punya mobil. Halo, itu blunder bagi orang beriman. Ketika anak saya kerja, dia bilang, Pak, aku beli mobil. Jangan, stop, jangan nak. Loh, orang uangku, stop, jangan nak. Loh kenapa? Dengar baik-baik. Kita di Jakarta, berapa kali kita mengeluh macet? Coba kebayangkan nggak? Kau beli mobil, ruangannya sekitar 1x5 kau ambil alih jalan. Kau sendiri, kau belum berkeluarga. Kalau kau punya istri, punya anak-anak, baru beli mobil. Karena beli mobil itu bukan sekedar punya duit. Ini ada apa orang Kristen ini? Karena nggak mengerti, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda, biarpun kamu punya duit, nggak usah beli mobil. Supaya sangka temanmu hebat kamu. Bukan untuk itu berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dikuduskanlah namamu, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa kita nggak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi hasil pengenalan akan Tuhan, akan pengorbanan yang agung, bahwa hidupku bukan untuk aku lagi, tapi untuk kemuliaan nama Dia. Banyak jemaat nggak ngerti berdoa. Pak, tolong doakan, saya mau bangun rumah. Kan tanahnya 1.000, saya bangun rumah 800 meter. Untuk apa? Kamarnya banyak. Untuk apa? Pamer. Begitu dibangun, rata-rata kamar itu nggak dipakai. Ada ibu-ibu ke supermarket, papa beli anduk, kenapa? Ini murah. Beli bukan karena murah. Akhirnya andukmu 4 tahun yang lalu kau beli, masih ada nongkrong di lemari, belum kau pakai. Terus kau bilang apa? Dipermuliakan namamu, dikuduskanlah. Itu menyakitkan. Bapak ibu, kalau ada kelebihan anduk, antar ke gereja dan bilang sama jemaat, siapa nggak perlu Anda pakai? Anda kelebihan piring, panci. Karena kita nanti berikan kami yang secukupnya. Akhirnya orang Kristen nggak ngerti berdoa, padahal rajin doa puasa. Sedih, rajin doa puasa tetapi nggak kenal Tuhan. Karena apa berikutnya? Datanglah kerajaanmu supaya apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, tertib. Orang beriman nilainya bukan di kekayaan. Orang beriman nilainya bicara berfungsi, mengandung makna. Jangan kelebihan jas, kelebihan mobil, kelebihan. Ada keluarga udah sulit ketemu, terus bangga dia. Pak, tahu nggak Pak? Masing-masing anakku punya komputer, punya televisi. Lah, makin di kamar dong dia. Anak kau sana kamar. Kapan kalian ngobrol? Yang kayak gitu mah nilai-nilai buruk. Televisi sebaiknya 1. Oh kalau 1 berantem Pak. Saya mau nonton bola, anak saya mau nonton film kartun, istri saya mau nonton drakor. Itu konflik, itu bagus supaya ada gesekan dan pembentukan. Siapa yang ngalah mulai dewasa. Kalau banyak televisi yang gak ada gesekan, kapan pembentukannya? Karena gak mengenal Tuhan. Jangan alergi dengan konflik. Sekaligus jangan hobi buat konflik. Ayo dong. Gak hebat anakmu masing-masing punya kamar, masing-masing punya laptop, masing-masing punya televisi. Makin dikipas setan kita, supaya makin hilang damai sejahtera, makin hilang persekutuan. Karena gak mengenal Tuhan. Ini masalah, tanpa sadar. Pak, tolong doakan dong Pak, kenapa? Ada pendeta, saya ikut bergerejanya. Tolong doakan dong Pak, kenapa?
Istri saya ulang tahun, saya mau beli tas harganya 600 juta. Lu kesurupan ya? Lu kesurupan. 600 sekian juta untuk lipstick dan handphone. 16 juta bisa kita bangun di daerah, 6 gereja cukup besar, isinya jiwa-jiwa. Ini untuk handphone. Kau nggak kenal Tuhan. Siapa yang tertarik mengambil berkat Tuhan ratusan juta untuk benda mati? Kau ke gereja terus kau nyanyi, ku tak membawa apapun. Menyedihkan sekali nyanyianmu itu. Kenapa kau sita berkat-berkat Tuhan, kau berdoa supaya dapat beli tas mahal? Tas mahal itu kau tinggalkan juga, benda mati juga, nggak sifat kekal. Makin banyak jemaat itu, umat itu berdoa kekejian di hadapan Tuhan. Catat baik. Makanya apa kalimat berikutnya, ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Anduk di rumah secukupnya. Piring di rumah secukupnya. Kok jam tanganmu koleksinya 20? Tahun ini satu, ada beberapa yang gak kau pakai. Secukupnya lah. Ayo dong Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan berani-berani menggunakan berkat pemberian Tuhan untuk hal-hal bicara untuk hebatnya kita, pamernya kita. Segala sesuatu dari Dia harus oleh Dia. Supaya sinergi itu dapat kita kembalikan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah makin banyak hartamu, makin aman anak cucumu? Tidak. Jauh lebih aman punya harta pas-pasan ketika meninggal, dibagi gak berantem anak-anaknya, daripada kaya membaginya berantem. Anda mempersulit dirimu. Kalau nggak takut akan Tuhan, kalau anak-anak dari jauh-jauh hari kita latih bahwa harta mewah itu nilai, nggak ada kebenaran dan damai sejahtera. Mempersulit diri tanpa disadari, karena nggak berubah melalui pembaruan budi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12, berkenan dengan doa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, jangan berdoa. Jangan berdoa, itu kekejian. Baca ayat 14 dan 15. Bagian yang terakhir. Ayat 14 15. Ayat 14 dan 15. Karena Bapak Ibu, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kita. Tetapi jikalau kita tidak mengampuni orang, kita nggak diampuni Bapa, maka dosa kita penghalang kita untuk doa. Mengerikan sekali kalau ada orang menyimpan kesalahan pasangannya, terus menyimpan kesalahan menantunya, mertuanya, ibarat nggak usah berdoa, bertobat aja. Ampuni, karena syarat berdoa harus bebas dari dosa. Kok ada orang punya istri simpanan bisa berdoa? Kau ada orang korupsi bisa berdoa? Kenapa ada orang melawan suami bisa berdoa? Ada apa ini? Karena Tuhan objek, bukan subjek. Maka doa itu makin bagus. Akhirnya ditutup dengan apa? Ayat 13. Janganlah membawa kami kepada dalam pencobaan. Kalau permintaan kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yang mendatangkan pencobaan. Ya, rata-rata suami yang sederhana lebih cenderung setia. Rata-rata, walaupun nggak semua, kebanyakan suami makin kaya makin nggak setia. Karena doanya bukan untuk takut akan Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya berkat-berkat melimpah jadi jeratan bagi dia. Cobaan makin banyak. Ini penting Bapak Ibu. Makanya ciri utama orang Kristen bukan kaya. Jangan anti kaya. Tapi kaya bukan ciri utama Kristen. Hidup takut akan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dan hidup dalam kebenaran. Itu ciri utama Kristen. Makanya lepaskanlah kami dari paling jahat. Kenapa? Bapak Ibu, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita lemah. Tidak excuse. Daud bisa jatuh loh. Siapa di antara kita lebih rohani dari Daud?
Gak ada kita lebih rohani dari Daud. Artinya, jangan ada permintaan kita, berkat-berkat yang diberikan Tuhan membuat kita jatuh karena kita minta bukan konteks iman, tapi keinginan. Akhirnya, lepaslah kami dari paling jahat, kita yang mendatangkan kejahatan. Setiap orang percaya, makin diberkati, makin hidup dalam kejahatan, binasalah Anda. Seharusnya berkat-berkat yang Tuhan berikan membuat kita takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, karena Allah dahsyat di tempat kudusnya. Penutup, karena apa? Karena Tuhan yang punya kerajaan. Harus dia dipermuliakan. Dia punya, bukan kita. Dan kuasa, karena kita bergantung pada dia. Tuhan jujur, di luar aku kau gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Bersifat kekal. Makanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan sebagai juru selamat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan sekedar Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, jadi hakim Bapak Ibu. Jadi hakim Bapak Ibu. Pulanglah dari tempat ini. Berdoa meminta sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang membuat kita lega pada masa penghakiman. Tinggalkanlah berdoa meminta sesuatu yang ukurannya nilai-nilai dunia, nilai kesementaraan, pamer, merasa hebat. Karena engkau sangat rapuh pada masa penghakiman. Oleh karena itu, ambil keputusan. Miliki doa yang benar, doa Bapa kami, bukan sekedar menghafal harafiahnya. Jauh lebih dalam, yaitu hafal harafiahnya dan pahami maknanya kalimat demi kalimat. Sehingga karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, kita aminkan dalam hidup. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.